Oke, berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Info ketemuan hari ini, ketemuan kayak yang aja ya. Masalah ETF yang lagi hangat lagi dibicarakan untuk ETF PP. Makanya jangan di skip-skip supaya kalian paham ya. Mudah-mudahan ucapan saya, biasanya ucapan saya kalau seleneh itu akan menjadi fakta kawan. Kalian gak percaya? Mudah-mudahan sesuai arahan bimbingan di belakang saya yang kasat mata dan gak kasat mata akan menjadi fakta, bukan dalam waktu singkat, tapi bisa 3 tahun ke depan, tahun 2029 akan sampai 2 rupiah untuk PP. Akan saya bahas di sini ETF PP yang lagi menghangat kembali. Mudah-mudahan ucapan saya menjadikan nyata fakta seperti tahun 2024 yang dicibir akan bear market. Hanya satu saya yang bicara bahwa siklus masih ada dan 2025 akan menjadi 21 miliar, akan menjadi pump besar. Ternyata 2,1 miliar sepanjang sejarah tahun 2025 terjadi di BTC. Dan ini lagi, Michael Saylor sinyalkan beli Bitcoin 51 triliun. Apakah kebalikan akan masuk alpine season dulu? Kalau yang menarik ini, miliarder Tim Draper ramal Bitcoin meledak di 2030 menjadi 4,3 miliar. Ini jebakan. 4,3 miliar bisa terjadi di halving BTC tahun 2028, kemudian tahun 2029 terjadi ledakan. Kalau menurut daripada miliarder Tim Draper mengatakan 2030, maka kita sudah telat, sudah sangkut, sudah di TP dulu dia tahun 2029. Karena sejarah mengatakan 1 tahun setelah halving BTC baru terjadi ledakan. Bila mana miliarder Tim Draper ramalkan Bitcoin meledak di tahun 2030, ini salah. Harus tahun 2029 baru ledakan 4,3 miliar. Gila, akan naik ratusan persen. Mudah-mudahan ucapan saya bisa menjadikan benar, mudah-mudahan, karena doa apapun boleh diucapkan yang baik-baik. 100 juta koin PP harapan saya jadi 1 miliar supaya orang-orang yang kecil, orang-orang kere yang tidak pernah megang ratusan juta, kasihan biar dia merasakan kayak di surga, merasakan uang 1 miliar. Bukan hanya kita aja yang kaya. Buat apa kita kayak yang kaya? Harta benda nggak akan dibawa mati. Biarkan orang-orang kecil biar mendapatkan uang yang besar. Kalau orang-orang besar udah biasa megang uang besar, uang 1 miliar dianggap sampah, dianggap mudah. Tapi bagi mereka orang kecil, uang 1 miliar bagikan sudah ada di surga. Betul nggak betul? Betul apa betul? Kita harus bisa membagikan orang. Membagikan orang itu bukan berarti uang besar. Kalau seorang bupati, maaf ya Pak Bupati ya, kalau Pak Pati nggak ada. Pak Bupati dikasih uang 5 miliar itu ibaratnya belum bahagia. Tapi 100 juta dikasihkan Mbok Rondo itu sudah bahagia. Mending 100 juta pahalanya masih besar dikasihkan Mbok Rondo, karena dia bahagia dapat uang 100 juta. Tapi 5 miliar dikasihkan Pak Pati atau Bupati belum merasa bahagia, pahalanya besar yang 100 juta untuk Bu Rondo gitu ibaratnya. Iya, itu kalau saya pribadi seperti itu. Contoh begini, kita berbuat kebaikan, si A sedekah 1 miliar, si A ini sudah sedekah 1 miliar. Bagi saya belum wow, karena harta bendanya dia ratusan miliar bahkan triliunan. Saya nggak wow, karena dia dengan membuang sedekah 1 miliar itu kecil di masjid. Tapi saya lebih suka orang yang punya duit 100.000 disumbangkan ke masjid 100.000. Semua harta bendanya diberikan. Itu yang namanya hakikat. Mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan kita. Masa seorang uangnya ratusan miliar sedekah 1 miliar ya bisa kecil.
bagaikan orang berangkat haji dengan yang uangnya banyak, kecil tiap tahun akan berangkat haji, tapi pahalanya lebih besar orang kecil yang nabung puluhan tahun untuk berangkat haji dari usaha kita yang sengsara. Contoh, kalau nanti saya bahas PPTF, sama juga ketika kuli bangunan, kuli proyek melakukan puasa, pahalanya akan lebih besar karena dia merasakan perihnya, hausnya, dahaganya ketika puasa. Tapi para big boss ketika puasa mungkin pahalanya sedikit karena tidur aja di kantor. Iya benar, orang tidur memang puasanya terasa kan? Gak terasa. Langsung kita hal yang sangat menarik mengenai PP. Tak batuk dulu lah, tapi ututannya santai enak. Ya relax saja sih, ngapain gak relax, dibikin-bikin yang harus begitu sedetil mungkin, yang kelihatan seru banget ya. Enggak banget kalau saya sih santai aja ya. Hai guys. Kurang ajar banget ya. Saya tuh malam nyanyi Cinta Terlarang itu pernah dengar tuh musik kayak gitu tuh, yang berkutakannya. Kalau lama ini nggak nyanyi Yening Tawang ono lintang yo cahayu Mas Bro ngenteni tekomu dulu. Kalau sekarang ya Mas Bro ngenteni modarmu. Aduh jadi batuk ya. Kita akan bahas PPTF. PP, pengumuman paparan institusional. Wow, yang mengumumkan adalah paparan institusional. Wow, apakah beritanya? Kalian pasti sudah gak sabar. Mending masuk iklan dulu. Saya udut biasanya iklan masuk. Itu enaknya di YouTube ya. Kalau di platform lain kayak TikTok ya, kalau nggak dagang ya nggak dapat duit, adanya dapat dosa. Alhamdulillah makin sehat kondusif. Yang namanya kita nggak nggak memungkiri ditinggal istri itu sangat berat, penuh dengan ujian dan cobaan. Akan tetapi alhamdulillah setelah ketemu pembimbing saya udah lupa, udah lupa bersih. Apalagi kalau udah dapat yang baru udah lupa lah ya. Yang penting kan saya nggak menceraikan tapi diceraikan. Jadi saya tidak punya beban yang berat. Justru yang punya beban berat itu istri saya. Punya beban yang berat. Asli, kalau saya sih nggak ada beban yang berat. Santai aja, slow aja, enjoy aja, nikmati hidup dengan seindah mungkin ya. Ini PP, pengumuman paparan institusional. Lanjut apa nanti? Dulu. Kanari Capital mengajukan, oh ya, berhenti lagi Mas Bro ya. Kalau yang ikhlas subscribe, yang nggak ikhlas nggak usah subscribe. Yang nggak ikhlas itu bikin sial aja. Tahu-tahu subscribe masuk, tahu-tahu hilang, tahu-tahu masuk, tahu-tahu hilang. YouTube nggak butuh subscribe sekarang. Ya, yang dibutuhkan sekarang penayangan. Biar subscribe-nya nggak ada. Kalau penayangannya laris, langsung disebar kemana-mana. Itu fakta sekarang. Jadi sekarang sudah berbeda, zamannya bukan zaman subscriber. Dan AI itu akan akan mendeteksi apa yang punya kita laku. Kalau saya nyanyi dangdut koplo, pasti yang nonton banyak. Karena AI menyebar sudah ciri khas di shot saya dangdut koplo. Tapi kalau saya nyetelnya musik pop, sudah yang nonton 5 orang. Itu di situ aja. Kadang-kadang biar volumenya nggak turun ya, entah sehari sekali kasih dangdut koplo gitu ya. koplo gitu ya. PP pengumuman paparan institusional. Kok dari gitu-gitu mulu Mas Bro, udah ditungguin ya biar lama kok ya. Kalau udah lama kan durasinya kan iklan masuk. Gemblong. Kanari Capital mengajukan S-1 ke sekuritas SEC untuk ETF PP spot pertama di dunia. PP akan bermasa panjang, akan berjaya, akan menjadikan orang jadi jutawan. 100 juta koin PP sayang sekali kalau nggak punya.
dan tetap Dionisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau membeli mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Cuan kalian yang nyaplok, rugi saya yang nanggung. Ogah banget saya, enggak banget ya. Canary Capital mengajukan S-1 ke SEC. Pandik lagi, PP terbaik, order meningkat, kapitalisasinya besar, naik lagi, ngaceng lagi. Itu untuk PP. Nggak bisa diragukan lagi akan bermasa panjang, bukan datang dan pergi sesaat. Hanya dua koin yang desentral, satu adalah BTC, yang kedua PP. BTC, Satoshi nggak tahu diracun atau dibunuh ataupun menghilang, nggak ada jejak dan sampai sekarang belum terungkap. Sedangkan PP desentral kecelakaan karena debtnya kabur menjual semua, nggak taunya diborong jejak jadi desentral. Itulah alam yang sudah menentukan. Oke, ya maklumlah. Masuk lagi Mas Bro, masuk lagi ke laptop. Canary Capital mengajukan S1. Loh kok S1 mulu Mas Bro? S2-nya kapan? Masa belum sekolah S2 kok, belum sekolah S1 masa S2. Canary Capital mengajukan S2, pasti udah yang skip ini. Bodoh, skip kalian sendiri kok yang rugi gak tahu berita. Saya sih nyantai aja kok. Yang bayar YouTube kok bukan kalian kok. Canary Capital mengajukan S-1 ke SEC untuk ETF PP spot pertama di dunia, sementara dompet besar telah memuat sekitar 7,5 juta dolar dalam PP di dekat zona dukungan kunci pada 20 Juli. Waduh, kemarin ya PP melonjak 5,57% waktu naik kemarin dengan lonjakan volume 129% hingga 234,6%, 234,6 juta dolar dalam satu sesi. Edan. Pantesan kemarin melonjak itu karena ada whale yang borong 7,5 juta dolar kawan di PP. Jadi tunggu nanti yang ngepam PP, karena PP koin organik sudah ada di kita pegang semua. Hanya whale megang 23 di bursa 40%. Itu dia tuh nggak sembarangan membeli. Kalau dibeli sedikit aja itu kemarin langsung ngaceng toh. Ya nanti nunggu tumbal. Tumbalnya apakah nanti akhir tahun dari Canary Capital akan menumbalkan institusi yang masuk di pucuk? Itu bisa saja, nggak main pam. Biar di pam tuh kan jebakan, masuk jual kebo. Kalau nggak kalian kebunnya jadi tikus. Canary Capital mengajukan S-1 ke SEC untuk ETF PP spot pertama di dunia, sementara dompet besar telah memuat sekitar 7,5 juta dolar dalam PP di dekat zona dukungan kunci pada 20 Juli. PP melonjak 5,57% dengan lonjakan volume 125% hingga 234,6 juta dolar dalam satu sesi. Ya, sampaikan pelan-pelan, kalau langsung cerut gitu, ngecot ya sebentar doang nggak enak, lama goyang dulu, sentuhan yang halus dulu, ya gesek-gesek dulu, ya kan gitu, jangan langsung ujuk. Permintaan ETF, wah ini ada berita yang penting lagi. Koin Gaber, bukan Syekh Gaber ya, saya ingat Syekh Gaber tuh seneng saya itu, dimakamkan di Tangerang ya, kalau kesana ya apa namanya, itu salah satu ustadz yang konsisten baik ya, Syekh Gaber, Ali Gaber ya, itu meninggal tuh, orang-orang baik itu diambil duluan kawan, makanya jangan jadi orang baik itu, jangan. Nggak bisa gitu dong, diambil duluan karena baik masuk surga lebih baik ya. Ada Yusuf Mansur, aduh tuh, duitnya di mana? Kampret itu tuh ustadz ini si, aduh lupa tuh si yang mati meninggal naik motor itu ya di Pondok Indah apa ya, itu si Cepri ya, Ustadz Cepri ya, itu saya seneng tuh. Terus ustadz ini nih Syekh Ali Jaber, saya juga seneng gitu loh. Jadi ketahuan yang tidak bermain politik itu ya murni. Judi menjanjikan kemenangan, apapun nama dan bentuk judi, perbuat itu semua perbuatan keji gitu ya. Oke, koin Gaber mengonfirmasi pemegang besar PP menambahkan
sekitar 7,5 juta dolar. Token Kizona permintaan 0,0027 menggambarkan sebagai akumulasi dari dompet dengan keyakinan, bukan kebisingan retail. Kalau retail bising doang. Pengen naik besok, naik besok, naik besok, yang dibeli emok, yang dibeli baby doge. Ya sabar, ini ya bukan kebisingan. Kalau retail, kalau sudah masuk tuh pasti dapat bocoran dari Katram bahwa ETF akan di-upload akhir tahun. Wah, terjadi goncangan ledakan. Makanya yang belum punya koin 100 juta tambahin dulu. Tetap Dion, syukur-syukur 1 miliar ya. Yang punya 100 juta koin PP sayang banget itu kalau kalau jadi 1 miliar piye urusannya. Koin KBR mengonfirmasi pemegang besar PP menambahkan sekitar 7,5 juta dolar token Kizona permintaan 0,0027 waktu kemarin jatuh di harga 0,047 itu mereka borong lagi, menggambarkan sebagai akumulasi dari dompet dengan keyakinan, bukan kebisingan retail. Wow. Ini tadi video yang sudah saya bahas tadi pagi itu mengenai sejarah PP itu, yang mana dulu itu namanya Pauli itu dia bagian dari tim PP. Kemudian namanya ngebor tahu nggak? Ngebor itu kalau kita makan di warung, tahu ngebor ya, ngebor. Saya ingat ngebor, teman saya suka ngebor tuh. Kalau kita lagi sekolah zaman SMA ya, kan anak sekolah kan duitnya kan terbatas. Kalau sekarang kenyang tuh, ada MBK, anak saya tambah gemuk. yang anaknya sekolah MBK, anaknya sekolah seneng banget MBK ya, biar gemuk lah, tambah makanan, tambah jajan ya. Tapi yang nggak punya anak sekolah di MBK makanya kalau pembagian itu yang adil ya, yang rata, jadi ya damai gitu ya. Ya kalau bantuan orang miskin itu ya yang kaya dapat, tapi rumahnya nggak mau ditulisin orang keluarga miskin. Tapi ada juga ya di sorotan di video-video ya, orang rumahnya bagus, tingkat tulisannya keluarga miskin juga nggak malu, ada namanya juga muka tembok. Kacau ya, bener-bener dah ya. Kacau pokoknya ya. Hari ini kita kacau, kita bercanda aja santai, nggak usah serius, supaya kalian relate juga dalam bermain kripto. Anggap saja angin main togel, main slot gitu ya. Enggak ya, kalau togel slot itu kan udah jelas-jelas penipuan judi online, bener ya. Saya tuh heran kawan, dulu waktu zaman SD/SP ya, Purkas itu ya, zaman berada itu kan dilegalkan Pak Harto zaman pemerintah itu. Jadi di kampung-kampung itu ya, orang yang tukang nebang kayu, orang tukang ngawan bebek, orang tukang apapun, setiap sore itu kan dulu kan seminggu 2 kali, hari malam minggu sama malam Kamis kalau nggak salah, itu berbondong-bondong setiap sore. Mau kemana Mang? Mau nyumbang. Sumbangan berarti ya, mau nyumbang. Pokoknya udah entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, entah anak-anak semua meramalkan semua. Bahkan om saya kan banyak yang jadi guru kan ya, padahal guru-guru betoro guru semua tuh banyak ya. Itu saya masih kecil tuh, pasti saya kalau sore jam 4 suruh pergi ke tempat agen itu, ini bro beli ini berapa belinya, ini hampir tiap seminggu 2 kali itu ya, paling dapat 25.000 kalau pas dapat. Tapi tekonnya banyak yang saya bikin ketawa itu kan, kita itu melihat dadu itu diputar tuh angka 12 kawan, hanya 12 angka ya, 12 angka saja nggak kena, hanya 1 sampai 12 diputar tuh angkanya 12 coba, itu pun susah. Ada lagi yang kurang yakin, dibagi 2, kalau 12 kan dapat cuannya gede kan, dibagi 2 jadi 6 sampai 12, angka 1 sampai angka 6, 7 sampai 12 dibagi, itu nggak kena juga, separuhan itu. Diperempat lagi diperempat lagi, jadi beli perapatan gitu, perapatan itu 3 angka ya, itu pun kadang nggak kena kan, edan ya. Belum lagi yang pakai magnet tuh, hati-hati, namanya apapun namanya dan bentuk judi itu pasti perbuatan kecil. Setan tuh memberikan akal-akalan, ada aja gitu ya. Koin KBR mengonfirmasi pemegang besar PP menambahkan sekitar 7,5 juta dolar token Kizona permintaan 0,0027 ataupun 0,047 waktu turun kemarin, menggambarkan sebagai akumulasi dari dompet dengan keyakinan ke depan akan turun, bukan hanya kebisingan seperti retail ya.
Permintaan ETF koin meme yang mencapai triliunan sek sekuritas adalah wilayah yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Pantau pembaruan jadwal tinjauan sek dukungan seperti ini dapat ditunda hingga akhir tahun. Jadi jangan mengharapkan katalis yang cepat. Tunggu sampai akhir tahun. Itu akhir tahun itu paling lambat. Tahu-tahu nanti Agustus apa September ataupun Oktober di Aprok bisa saja terjadi ledakan. Ngomong harganya turun, hajar gitu ya. Tetap dia riset sendiri ya. Ini kalau Mas Bro udah fokus di kripto, udah nggak ngurusin janda apaan ya, kita cari perawan banyak, itu udah fokus, udah nggak pernah lihat sosmed mantan buat apa, tak sudi lagi. Jadi saya fokus di sini, pikiran tenang, cari yang baru, bahas kripto, duitnya banyak, cuan banyak, cerot lingkah dengan bahagia. Itu kawan yang positif aja ke depan, yang masa lalu buang jauh-jauh. Oke, begitu, setuju? Oke. Duitnya dari mana? Wah, mantap ya, sudah masuk lagi 0, ini ya. Selamat siang kawan-kawan semua. Banteng tentara, banteng PP, para investor mengatakan bullish akan ada ETF dan investor bullish. Kripto, lepaskan beban Anda hari ini. Kita sambut cuan ke depan, dan saya sudah cek di Certik, saya cek di Interscan, kondisinya masih oke PP secara data ya. Dengannya kita akan masuk ke bagaimana kalau kalian ingin cuan besar, mutlak tidak bisa diganggu gugat. Nunggu BTCD-nya terjun di bawah 50% dan indeks altcoin season masuk 80/100 dan fear and greed-nya masuk di 80, itu baru akan cuan besar. Itu mutlak, yang sudah terjadi tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Sekarang BTCD-nya masih di 59,18 per video ini dibuat. Tunggu sampai turun ke bawah dan kita akan lihat bagaimana pergerakan PP saat ini dengan holder di Certiknya, di Interscan sama ya, tidak ada yang berbeda. Pemegangnya sudah lebih dari 570,14K dengan kapitalisasi 21 triliun, naik 3,5% per video ini dibuat, dengan maksimum totalnya ada, maksimum ada, suplai maksimum ada, suplai total ada, suplai beredar ada, dan sama, dan dari 420 miliar menjadi 413 karena GZ membakar secara diam-diam 7 miliar koin PP. Apakah nanti dibakar lagi? Bisa terjadi. Inilah koin yang disentral. Kalau ETF koin-koin yang lain tidak, wow, ETH di ETF kan juga melempem ya, XRP di ETF kan juga melempem. Yang mana XRP itu dulu punya kasus yang namanya banyak orang-orang lama yang masih udah keluar dari tim PP tapi masih megang punya koin banyak banget ya. Saya akan bertaruh di PP pribadi saya, terserah kalian. Saya nggak ngajak-ngajak, saja memberikan info sebatas yang tahu. PP di ETF kan terjadi ledakan, akan menjadi sejarah baru. Koin yang terseleksi alam seperti BTC saya rasa yang sentral dengan kecelakaan depnya ada di PP. Saran saya 10-20% jangan kalian lepas untuk jangka panjang. Yang punya 100 juta koin PP bisa menjadi miliarder yang punya, tapi kalau yang nggak punya ya jangan berharap ya, nangis saja di pojokan udah. Mungkin itu info yang saya bahas untuk hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. Mudah-mudahan aktivitas di hari Sabtu libur ya. Saya tuh kalau hari Sabtu Minggu saya agak tenang, cari makan enak, cari apapun keluar gampang. Tapi kalau hari di luar Sabtu Minggu saya paling gedek sekali. Dulu itu waktu tinggal awal-awal di sini tuh udah masih santai, banyak becak, bis 1 atau 2 ya, motor 1 atau 2. Sekarang ampun, kayak milik sekarang tempo dulu. Namanya motor tuh semrawutnya tuh perempuan kalau naik motor tuh nggak pakai ngotak, kenceng-kenceng banget. Memang tulang rusuk sempalannya laki-laki, jadi pikirannya pendek, ngebutnya minta ampun, udah semrawut jalan tuh. Masa mau nyebrang setengah jam belum nyebrang, waktunya habis buat nyebrang. Pas saya ke sana, arahnya kota ke sana. Ini saya di sebelah kanan jalan. Saya harus menyeberang kalau mau ke kota itu. Ya nggak jauh sih, paling 2 menit udah sampai kota kan. Tetapi kan yang lama nyebrangnya ini.
Oke ya, yang positif diambil, tetap kion, riset sendiri, maklumin Mas Bro manusia biasa seperti Anda, sama-sama makan nasi, bukan makan kerikil. Kalau makan kerikil sakti kali ya. Kita orang yang biasa nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Yang mau subscribe, kalau ikhlas subscribe, yang nggak mau nggak soal ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.